Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Da nungahudok tuho, pirmatodim jala marsihohot, unang manodik-nodik roham, jala unang tahutan, ai Jehovah de batam dodongammu, manang dopak dia peho mangalakka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tanggung jawab yang semakin besar dapat membuat kita ada sedikit rasa khawatir untuk melaksanakannya. Terlebih jika kita mengetahui karakter-karakter orang yang kita hadapi. Misalnya, terpilih menjadi seorang pemimpin atau ketua dalam suatu kelompok. Tidak dengan mudah seseorang untuk menerima tugas sebagai seorang pemimpin, sebab mungkin saja dia merasa kapasitasnya tidak memadai. Mungkin saja karena dia tahu karakter dari orang-orang yang akan dia pimpin adalah karakter yang keras dan susah untuk dipimpin. Dan kemungkinan bisa saja karena merasa karisma dari pemimpin yang digantikannya tidak dapat dilanjutkannya minimal sama dengan yang digantikannya. Demikianlah yang dialami oleh Yosua ketika dia dipilih Allah untuk menggantikan Musa. Ada ketakutan, kecut dan tawar hati untuk melakukan tugas panggilannya menjadi pemimpin Israel. Sebab selama kepemimpinan Musa, Yosua telah mendampinginya, yang artinya sedikit banyak Yosua telah mengetahui bagaimana karakter orang-orang Israel selama kepemimpinan Musa, di mana mereka orang yang suka dan gampang bersungut-sungut jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan hati mereka. Mereka suka marah dan bahkan mencobai Allah hanya karena tidak mendapatkan air misalnya. Bahkan mereka membuat patung anak lembu emas ketika Musa berada di atas gunung Sinai menerima Taurat Tuhan. Dari pengalaman perjalanan Israel sejak keluar dari Mesir, Yosua telah melihat secara langsung bagaimana karakter orang Israel. Kemudian, ketakutannya yang membuatnya kecut dan tawar hati adalah Yosua berpikiran tidak akan dapat menggantikan kepemimpinan Musa yang karismatis. Musa dapat memimpin Israel walau dengan karakter yang keras, tegar tengkuk, dan suka bersungut-sungut. Allah mengetahui hati Yosua, sehingga Allah mengatakan supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya menerima tugas panggilannya menggantikan Musa. Sebab Tuhan menyertai Yosua kemanapun dia akan melangkah. Allah tidak akan pernah meninggalkannya, asal dia tetap mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Musa kepadanya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi tetap berada di jalur, di koridor yang ditetapkan Allah baginya. Sahabat yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kita. Allah mengetahui hati kita. Allah mengetahui apa yang kita takutkan. Allah mengetahui apa yang kita khawatirkan. Dia mengetahui apakah kita kecut hati atau tawar hati. Hendaknya kita percaya kepada Allah, kepada penyertaan Allah dalam hidup kita. Allah senantiasa menyertai kita kemanapun kita melangkah. Apapun tugas panggilan kita masing-masing, Allah menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Percayalah bahwa Allah yang memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan kita. Dia yang memanggil, Dia yang mengutus dan memberikan tugas panggilan kita.
maka Dia juga yang akan memperlengkapi, menyertai dan memampukan kita melakukannya. Kuatkan dan teguhkanlah hati untuk melakukan tugas panggilan kita masing-masing. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa kuat, teguh, dan tidak tawar hati, tidak kecut. Walaupun kami melihat di hadapan kami itu sungguh banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami tidak membuat kami menjadi kecut dan tawar hati. Tapi kami percaya bahwa Engkau menguatkan kami, meneguhkan hati kami, dan kami percaya penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.